Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kedua kita kali ini, kita akan membahas secara teknis tentang penyusunan PTK. Target dari pembelajaran kita saat ini adalah setiap mahasiswa memiliki proposal PTK. Dalam artian bukan hanya punya proposal, tapi juga memahami teknis-teknis detail rinci dari setiap PTK yang sudah dibuat. Itu harapan kami dalam mata kuliah PTK subtopik tentang penyusunan PTK kali ini. Nanti akan kita bahas secara detail, ya. Yang penting setiap mahasiswa nanti target akhirnya, tugas akhirnya adalah proposal PTK. Adapun fokus penyusunan PTK kita akan kita buat dalam beberapa subbab. Yang pertama adalah judul, kita nanti akan bahas judul secara khusus. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat. Yang kelima, kajian pustaka, metode penelitian, dan instrumen. Itulah hal-hal yang akan kita bahas selama fokus penyusunan PTK kita nanti. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin yang menjadi bahasan kita. 7 poin nanti ini kita akan diskusikan bersama, bukan hanya secara teoritis tapi juga secara praktik. Jadi nanti misalnya membahas tentang judul, ya teman-teman juga akan membuat judul. Jadi kemarin sudah mengumpulkan judul, tapi saya lihat masih ada judul-judul yang kurang mencerminkan PTK. Dalam artian begini, syarat utama pembuatan judul itu ada 2 yang paling penting. Itu yang pertama, menggambarkan masalahnya. Yang kedua, menggambarkan treatment yang akan diberikan untuk memecahkan masalah. Prinsipnya ada 2 itu. Menggambarkan masalahnya, misalnya meningkatkan hasil belajar, berarti ada masalah dengan hasil belajar. Yang kedua, menggambarkan treatment atau tindakan yang akan dilakukan. Misalnya melalui FGD, Focus Group Discussion. Jadi masalahnya adalah hasil belajar yang akan ditingkatkan, dan treatment atau tindakan yang akan dilakukan adalah melalui forum FGD. Namun ada beberapa judul yang saya lihat kemarin itu tidak mencerminkan masalah dan tidak memunculkan tindakan apa yang akan dilakukan. Justru malah terkesan judul yang dibuat itu adalah judul penelitian kuantitatif. Yang kemarin saya baca kebetulan terkait dengan eksperimen, penelitian eksperimen. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas secara detail, bertahap, sistematis, alon-alon gitu ya. Yang penting nanti sama-sama diskusinya dan teman-teman juga paham. Kalau ada masalah kita diskusikan bersama. Yang penting buat santai saja ya. Yang penting buat santai, teman-teman paham, bukan hanya paham dan bisa menerapkan serta bisa mempraktekkan apa yang kita diskusikan. Saya kira itu nanti targetnya ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang judul PTK, teman-teman. Ada beberapa poin atau beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan judul PTK ini. Poin yang pertama adalah apa yang akan diteliti atau ditingkatkan. Gini, poin yang pertama ini terkait masalah apa yang akan dipecahkan atau masalah apa yang ingin diselesaikan dalam pelaksanaan PTK. Karena di dalam proses pembelajaran, entah itu teaching activity atau learning activity, ada perbedaan ya antara teaching activity dengan learning activity itu.
Kalau teaching activity itu terkait dengan cara mengajar guru, kalau learning activity terkait dengan cara belajar siswa. Jadi ada dua perbedaan. Permasalahan bisa saja datang dari teaching activity, kegiatan belajar, kegiatan mengajar, atau learning activity. Masalah bisa datang dari sudut pandang siswa. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah KBM, kegiatan belajar mengajar, teaching and learning process. Baik teman-teman, kembali kepada judul PTK ini. Poin yang pertama, apa yang akan kita teliti atau apa yang akan kita tingkatkan, itu berarti ada masalah yang akan kita selesaikan di sana untuk ditingkatkan kualitasnya. Misalnya yang sering terjadi adalah ada masalah dengan hasil belajar yang ada di bawah KKM, itu masalah. Kemudian guru berusaha untuk meningkatkan hasil belajar, jadi jelas fokus, permasalahannya fokus, yang akan dibahas fokus, akan diteliti fokus. Atau contoh lain dalam pembelajaran di kelas, misalnya kita memberikan materi A gitu ya, kita memberikan materi A tentang tema A atau topik A. Di kelas sebelumnya atau kelas-kelas tahun sebelumnya, materi A ini dengan sangat mudah diserap oleh peserta didik. Bahkan peserta didik mampu mempraktekkan apa yang disampaikan oleh guru. Namun di tahun ini peserta didik kok susah banget kayaknya yang memahami materi ini. Nah, guru mencari jawaban ini, masalahnya ada di teaching activity atau di learning activity. Oh, ini kayaknya ada masalah di teaching activity, berarti ingin meningkatkan hasil belajar siswa melalui, harapannya tindakannya adalah fokusnya ke teaching strategi pembelajaran. Jadi treatment yang akan diberikan itu terkait dengan strategi pembelajarannya. Itu yang terkait dengan poin yang kedua, tindakan apa yang akan digunakan untuk meningkatkan atau untuk memecahkan masalah. Jadi dua hal inilah yang memiliki peranan. Poin yang pertama ini dan poin yang kedua ini memiliki peranan yang sangat krusial di dalam pelaksanaan PTK. Kalau poin yang pertama ini terkait dengan masalah apa yang dihadapi oleh guru. Kalau poin yang kedua terkait dengan bagaimana cara memecahkan masalah, gitu. Nah, poin yang ketiga ini kalau di dalam hukum fikih ya hukumnya sunnah muakkad, hukum sunnah muakkad. Tapi kalau dimunculkan dalam judul itu jauh lebih baik. Tapi syarat sah judul PTK itu minimal ada dua ini syarat sahnya. Ya, kalau kajian fikih itu ya syarat sahnya judul PTK itu pertama ada masalah, yang kedua ada tindakan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Dua hal itulah yang paling penting. Nah, terkadang PTK itu tidak mencerminkan dua itu yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa. Ada malah mencerminkan tentang kualitatif, malah justru ada yang sangat jauh mencerminkan penelitian kuantitatif. Ya tidak bisa kalau seperti itu. Nah, penelitian tindakan itu syarat sahnya itu penelitian tindakan kelas syarat sahnya itu ya dua ini. Ada masalah yang diteliti dan ada tindakan yang akan digunakan atau dipraktekkan untuk memecahkan masalah tersebut, gitu ya. Selanjutnya kita akan berikan contoh judul penelitian. Ada dua model yang akan saya jelaskan di sini. Ini adalah model yang pertama. Model yang pertama ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, syarat sah judul PTK itu minimal ada dua, yaitu masalah dan tindakan, menggambarkan masalah dan menggambarkan tindakan. Nah, untuk model yang pertama ini masalahnya didahulukan, misalnya meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran e-learning.
Jadi meningkatkan hasil belajar berarti ada masalah dalam hal hasil belajar siswa. Melalui model pembelajaran e-learning, berarti tindakan yang akan diberikan untuk memecahkan masalah tersebut adalah model pembelajaran e-learning. Ini adalah contoh judul penelitian tindakan kelas yang mampu mencerminkan masalah penelitiannya dan juga tindakan yang akan diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk judul deskripsi nanti ya tinggal menambahkan tempatnya, misalnya meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran e-learning di MTS mana bla 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 bla, atau di kelas 7 B MTS Darut Taqwa misalnya. Jadi masalah judul lengkapnya ya bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi. Tapi yang paling penting dan yang paling utama adalah memperhatikan dua unsur ini, yaitu masalah penelitiannya, masalah yang akan dipecahkannya, masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua yaitu tindakan yang akan diberikan untuk memecahkan masalah. Ini model judul yang pertama. Selanjutnya judul PTK model yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan masalah itu didahulukan, dimunculkan pertama baru tindakan. Kalau judul yang kedua ini tindakannya yang didahulukan, penggunaan education game untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi tindakannya adalah education game, penerapan education game. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi perbedaan yang kedua dengan yang pertama adalah penempatan posisi antara tindakan dan masalah. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Ini hanya pada selera judul penelitian saja. Sekali lagi, antara tindakan dan masalah yang akan dipecahkan atau akan ditingkatkan itu adalah syarat sah judul penelitian tindakan kelas. Jadi jangan sampai judul penelitian kita, judul PTK kita itu malah tidak berisi dua hal ini. Tidak ada tindakan yang jelas, tidak ada masalah yang jelas, tempatnya tidak jelas, siapa yang akan diberi tindak jelas. Padahal PTK itu ya the real activity in teaching and learning process. Kegiatan yang nyata, kegiatan yang jelas dalam proses KBM. Jadi harus jelas semua, harus terukur semua. Tindakannya jelas, masalah yang akan dipecahkan juga jelas, masalah yang akan ditingkatkan juga, masalah yang akan dipecahkan, hasil belajar yang akan ditingkatkan juga jelas. Saya kira itu dua judul model penelitian. Nah, di mana posisi teman-teman nanti, apakah menggunakan model yang pertama atau model yang kedua itu terserah teman-teman sendiri. Ya, suka-suka saja, seleranya yang mana. Yang jelas kedua-duanya itu sah digunakan. Baik itu masalah dengan skema masalah lalu diikuti dengan tindakan, atau skemanya tindakan dan masalah seperti pada model kedua ini. Apapun itu jangan sampai meninggalkan dua poin ini, yaitu tindakan apa yang akan diberikan, masalah apa yang ada di lapangan atau di dalam kelas. Nah, kalau ada judul penelitian tidak ada ini semuanya ya, bukan PTK itu. Tujuannya untuk meningkatkan, tujuannya untuk memecahkan masalah. Berarti kan ada masalah. Kalau masalah tidak ada, apa yang mau dipecahkan? Nah, kalau masalah nggak ada, kenapa harus menggunakan tindakan khusus? Nah, dua ini memang saling terkait, gitu loh. Ada tindakan tapi nggak ada masalah, tidak mungkin. Ada masalah tapi nggak ada tindakan, yuk. Jadi ngeluh dewe. Artinya apa? Kalau ada masalah, seorang guru, seorang peneliti harus melakukan refleksi tindakan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Jika hal itu dilakukan secara sistematis dan terstruktur, maka hasil dari tindakan itu akan bisa menjadi hasil penelitian yang baik. Dalam hal ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Oke, saya kira itu terkait dengan judul.
Sekali lagi, syarat sah judul PTK adalah adanya tindakan dan juga adanya masalah di dalam KBM. Baik, setelah kita mengikuti beberapa materi tentang judul penelitian tindakan kelas, maka langkah selanjutnya adalah saya akan minta teman-teman untuk membuat judul PTK yang mengandung dua unsur utama tadi, yaitu tindakan dan masalah dalam KBM. Menggunakan model judul yang pertama atau model judul yang kedua terserah teman-teman nanti. Setelah pembelajaran ini akan saya berikan link untuk mengisi judul penelitian tindakan kelas. Ya, mungkin waktu yang akan saya berikan kisaran 10-15 menit yang bisa dilaksanakan di dalam kelas. Kalau memang masih perlu perpanjangan waktu ya sampai jam 12 malam nanti ya. Nanti linknya baru tertutup secara otomatis. Baik, saya kira itu. Dan pastikan ya, sebelum mengerjakan judul ini pastikan tidak ada masalah dengan kelas virtual teman-teman. Artinya bisa mengisi tugas online, bisa mengirim tugas online, bisa mengisi daftar hadir dan lain sebagainya. Pastikan semuanya beres. Karena selama pelaksanaan kelas virtual 1 kali pertemuan kemarin, ada beberapa permasalahan yang muncul, ya misalnya ya permasalahan teknis semua sih terkait dengan IT. Saya kira itu bisa dipecahkan sendiri, misalnya lupa password, belum dapat akun dan lain sebagainya. Itu kan masalah-masalah teknis yang sebenarnya bisa dipecahkan ya teman-teman. Saya kira masalah itu sudah harus bisa diselesaikan dan tidak ada masalah lagi. Nanti bisa semua peserta di dalam kelas bisa mengumpulkan judul penelitian tindakan kelas yang mengandung unsur tindakan dan masalah KBM. Baik, saya kira itu materi kita pada pertemuan kedua kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan kita diskusikan di dalam kelas virtual penelitian tindakan kelas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.